Untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar daun padi ini tetap hijau dan mengkilap, serta bulir padi berisi dan juga padi itu ketika digiling atau diolah menjadi beras, bulirnya tidak mudah pecah. Lalu bagaimana caranya serta apa yang perlu diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya agar padi kita di masa-masa menjelang panen itu tidak terjadi gagal panen, serta rendemen gabah memuaskan, karena biasanya banyak kendala-kendala berbagai jenis penyakit. Terutama adalah spora jamur atau blas yang ada di tanaman kita. Pembahasan yang paling utama adalah bagaimana secara pengisian bulir padi secara maksimal serta batang padi juga keras tahan roboh dan daun padi mengkilap, daun bendera padi hijaunya menguning tapi tidak terlalu kuning dan tidak terlalu hijau, karena jika itu semua terpenuhi maka otomatis hasil gabah yang kita harapkan maksimal. Salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan booster padi. Sementara booster padi ini ada dua jenis yaitu, yang pertama booster yang terbuat dari pabrikan. Yang kedua adalah booster yang dibuat oleh sendiri atau secara alami yang banyak di lingkungan kita. Dari kedua booster ini manakah yang menjadi pilihan sahabat tani sekalian? Sebelum mengambil keputusan mana yang terbaik, mari dengarkan penjelasan tentang booster pabrikan dan buatan sendiri serta apa kelebihannya dan apa saja bahan-bahannya, lalu bagaimana cara membuatnya. Sekarang saya akan mengupas atau akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan antara booster padi buatan pabrikan dan juga booster padi untuk secara organik atau buatan sendiri. Untuk yang pertama adalah booster padi yang dibuat dari bahan sintetis atau buatan pabrikan. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan nutrisi sejenis Skor, Amistartop dan jenis lainnya. Kelebihannya buatan pabrik dari Syngenta itu salah satu contoh dari bahan bisa menanggulangi masalah jamur yang ada di tanaman kita, baik protektif ataupun akuratif. Tetapi jika penggunaannya kita tidak maksimal atau kurang bagus juga terjadi tidak sempurna. Selain harga yang cukup menguras kantong, pemakaiannya juga terbatas. Jika penggunaan booster buatan pabrikan dipakai secara berlebihan juga terkadang gabah atau bulir padi yang kita giring pada penggilingan padi ini banyak broken rice atau banyak pecah-pecah. Nah itu salah satu kelemahannya. Beda lagi dengan booster padi yang dari alami. Nah booster padi yang dari alami tidak jauh berbeda sebetulnya, artinya tidak jauh berbeda dalam segi kualitas, sementara booster alami yang kita buat sendiri juga memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menanggulangi masalah jamur atau masalah spora. Akan tetapi harganya sangat terjangkau, mudah didapat bahan-bahannya serta penggunaannya tidak terbatas. Dan jika gabah atau padi kita digiring di penggilingan padi rendemen kita cukup bagus, dan mengurangi daripada broken rice atau biji pecah-pecah. Andai kata kita beli satu botol yang 100 ml buatan pabrikan itu harganya bisa mencapai ratusan ribu. Itu hanya digunakan dalam 1 hektar hanya 1 kali aplikasi. Akan tetapi kalau dari booster organik, kita menggunakan biaya 100.000. Kita bisa gunakan 10 kali lipat. Artinya bisa digunakan 10 hektar. Nah, itulah kelebihan-kelebihan daripada antara booster sintetis untuk padi dengan booster organik untuk padi. Sementara untuk cara-cara membuat booster organik di sini kita akan bahas juga. Untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah siapkan telur ayam sebanyak 8 butir. Yang kedua, madu sebanyak 8 sendok. Dan yang ketiga adalah menggunakan susu 1 kaleng. Dan selanjutnya adalah air kelapa sebanyak 4 liter. Dan air leri, cucin beras sebanyak 10 liter.
Untuk jenis telurnya bisa menggunakan telur ayam maupun telur bebek, dan untuk madunya bisa menggunakan jenis madu asli maupun madu kemasan seperti madu TJ. Sedangkan cara membuatnya adalah, campurkan susu, telur, dan madu di bak atau di ember, lalu diaduk sampai rata, hingga menjadikan larutan. Setelah diaduk menjadi rata, kita dicampurkan kembali dengan air kelapa dan air leri. Kurang lebih adalah sekitar minimal 3 menit sampai 5 menit. Lalu dimasukkan ke dalam jerigen atau bekas air mineral lalu difermentasi minimal 7 hari sampai 10 hari. Setelah sampai 7 hari atau 10 hari kita fermentasi, kita harus bisa mengecek kalau bahan yang difermentasi itu masih mengeluarkan gas, atau masih belum berhenti gasnya. Sebaiknya jangan digunakan, pastikan setelah gasnya itu berhenti, atau uap yang difermentasi itu berhenti, itu baru kita bisa gunakan. Tandanya adalah kita dengan cara membuka tutup. Nah, bagaimana dosis penggunaannya serta kapan waktu penggunaan yang tepat? Untuk waktu penggunaannya yaitu ketika tanaman padi memasuki usia 35 hari setelah tanam, dan ketika tanaman padi mulai menampakkan padi bunting maka penyemprotan kedua bisa digunakan. Lalu ketika malai padi sudah keluar dan sudah ada tanda-tanda malai berisi atau merunduk maka pengaplikasian ketiga bisa dilakukan lagi. Sementara untuk dosisnya adalah, gunakan sebanyak 200 ml untuk satu tangki spray atau 16 liter air. Semprotkan secara merata di pagi hari atau di sore hari. Di sini admin sarankan jangan campurkan dengan bahan insektisida yang berbahan aktif karena takutnya dapat mempengaruhi kualitas dari booster yang kita buat. Jika ingin menggunakan insektisida ataupun pestisida baiknya disemprotkan secara terpisah, 3 hari sebelum penyemprotan booster atau 3 hari setelah penyemprotan booster. Nah sahabat tani, manakah yang menjadi pilihan Anda dan manakah yang menurut Anda lebih efektif penggunaannya? Silahkan bahas di kolom komentar.